Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, hafizakunallah wa ra'akunna. Kita lanjut pelajaran tafsir suratu Abasa dari ayat ke-33 sampai ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza ja'atis shakhah." Dan ketika datang yang namanya as-shakhah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah seorang yang buta bersama Rasulullah dan bagaimana Rasulullah berdakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingati Rasulullah dengan Al-Qur'an. Kata Allah, "Faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah." Dan sudah kita jelaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, "Fa-idza ja'atis shakhah." Nah, ketika datang as-shakhah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, as-shakhah itu adalah nama di antara nama-nama hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingati hambanya tentang hari ini. Di antara nama-nama hari kiamat adalah as-shakhah. Kenapa disebutkan atau dinamakan dengan as-shakhah? Dalam bahasa Arab, shakha yasukhu itu artinya suara yang sangat kencang, suara yang sangat keras sekali. Karena itu bisa mendengungkan pendengaran kita. Sehingga ketika kita mendengar suara ini, telinga kita seperti merasa akan budak, tidak bisa mendengar. Fa-iza ja'atis shakhah berarti ketika datang hari kiamat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari inilah manusia-manusia itu kabur, pergi, lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abih, dan juga dari ibunya beserta bapaknya, kedua orang tuanya pergi lari. Wa sahibatihi wa bani, dan juga sahibatihi, istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Ya. Orang-orang manusia atau manusia pada hari kiamat, ya, mereka melihat orang-orang terdekat mereka, anak mereka, istri-istri mereka, orang tua mereka. Namun mereka menjauh dari orang-orang yang mereka sayangi karena saking besarnya dan ngerinya hari kiamat tersebut. Ya. Disebutkan ya sebuah riwayat bahwasannya seseorang meminta kepada istrinya, ya, atau meminta kepada anaknya pada hari kiamat itu, "Wahai istriku, wahai anakku, bisa tidak aku minta sedikit atau sebiji zurrah dari kebaikan kamu untuk hari ini, untuk hari kiamat, untuk hari pembalasan?" Kata istrinya, kata anaknya, dan kata orang-orang yang diminta, orang yang disayanginya, katanya apa? "Wahai suamiku, wahai bapakku, wahai anakku, yang engkau minta itu adalah sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Ma aisaru ma talabta." Sungguh begitu ringan apa yang engkau minta. "Walakinni la utiqu an u'tika syai'an." Tapi aku hari ini tidak bisa memberikan kamu satu pun kebaikan. Kenapa? Li'anni atakhawwafu mithla alladhi takhaf. Karena aku pun takut sebagaimana engkau takut pada hari ini, aku pun butuh kebaikan. Jadi hari itu semua orang tidak akan
mengurusi urusan-urusan orang lain, semuanya sama, ya. Bahkan orang-orang yang meminta syafaat, ya. Ketika dalam hadis dia disebutkan hadis syafaat bahwasannya Nabi Isa alaihi salam katanya, aku tidak akan bisa memberikan syafaat, ya. Jadi umat-umat, ya, Nabi Isa, umat-umat yang lain, nabi-nabi yang lain ingin meminta syafaat kepada nabi-nabinya. Apa? Kata nabinya, tidak bisa, aku tidak bisa memberikan syafaat. Nafsi, sendiri-sendiri. Tidak bisa mengurusi orang lain. Dan juga ketika hari itu kita, hari kiamat atau hari pembalasan, setelah hari kiamat itu kan hari pembalasan, hari penimbangan amalan-amalan kita. Bagaimana kita dibangkitkan? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari pembalasan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sa'ilatuka an haditsin fatukhbiruni antabi. Aku ingin bertanya sesuatu, maka kabarilah aku. Kata Rasulullah, in kana indi minhu ilmun, kalau iya, saya akan kasih tahu kalau misalnya aku mempunyai ilmu tentang itu. Nah, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, qalat ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarur rijal? Wahai Nabi Allah, bagaimana seorang itu akan dikumpulkan nanti? Kata Rasulullah, hufatan muratan. Manusia akan, atau laki-laki akan dikumpulkan dengan keadaan yang tidak memakai sendal dan dengan keadaan telanjang. Kemudian Aisyah bertanya lagi, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarun nisa? Wahai Nabi Allah, bagaimana wanita dikumpulkan ketika itu? Kata Rasulullah, kadzalika hufatan urah. Sama juga akan dengan keadaan tidak memakai sendal dan juga dengan telanjang. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah pada hari itu akan seseorang atau di antara mereka akan melihat satu sama lain? Kata Rasulullah SAW, tidak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap manusia pada sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak akan sempat untuk melihat apa yang ada di orang lain. Walaupun sesuatu itu betul-betul diinginkan ketika berada di dunia, sangat-sangat sibuk dengan diri sendiri. Kemudian itulah keadaan manusia ketika di hari pembalasan, ya, ketika datang hari kiamat dan juga ketika sedang berada di padang mahsyar, orang-orang akan sibuk dengan dirinya sendiri, tidak akan mengurusi orang lain. Nah, kemudian manusia pada hari itu terbagi menjadi dua, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin musfirah. Apa kata Allah? Wujuhun yawma idzin musfirah. Muka-muka mereka pada hari ini, ya, akan musfirah, artinya mustanirah, sangat bercahaya. Ya, ini adalah kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang berbahagia. Maka wajah mereka akan diterangi dan akan terang benderang, nampak cahaya kebaikan dari dirinya. Kemudian dhahikatum mustabsyirah, kemudian orang ini akan tertawa gembira, ya.
hatinya pun gembira dan akan menampakkan kegembiraannya dari raut-raut wajah mereka, dan mereka itulah ahlul jannah. Berbeda dengan kelompok yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah." Dan ada wajah-wajah yang pada hari itu ghabarah, yakni diliputi dengan debu-debu, dekil, banyak dakinya, kotor. Tarhaquha qatarah, dan diliputi dengan kegelapan, gelap mukanya, betul-betul musam, betul-betul muram, ya bukan musam, muram. Nah, seperti itu kelompok yang kedua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang binasa. Orang-orang kafir yang hatinya al-kafarah, hati-hati mereka kafir, dan al-fajarah, binasa amalan-amal mereka, tidak akan berguna amal mereka karena mereka adalah orang kafir. Wallahu taala a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan maka bisa ditanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratu al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.